Kids Senayan. Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Shalom. Senang banget hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Bilang saya. Kita siapkan hati kita lebih lagi ya adik-adik. Kita sama-sama mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan hari ini. Yuk. Adik-adik sama-sama tutup matanya yuk. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau kasih semua yang terbaik. Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau.
Engkau yang termanis, dalam hidup ini, aku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut yang berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada indah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yuk adik-adik, dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan Kau yang terindah, dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, katakan Kau yang termanis, dalam hidup hidup ini,
Katakan haleluya. Adik-adik, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Sorakan. Coba berdiri dulu adik-adik. Yang masih duduk di rumah-rumah, berdiri dulu coba. Kalau sudah berdiri, coba kita sama-sama lompat. Hup. Yang tinggi. Hup. Bisa? Nah, udah semangat adik-adik memuji Tuhannya? Kita mau lebih semangat, amin? Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Get up, get up, get up and tell the world. Sama-sama bilang get up, get up. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Nah, coba adik-adik, inget gak sama lagunya? Yang ingat coba angkatin kepalanya. Kita mau gerakin gerakannya, tapi harus lebih semangat ya. Bisa? Bisa. Bisa, yang bisa bilang yes. Yes. Bisa? Coba kakak belum tahu bilang yes. Yes. Oke, mantap adik-adik. Yuk, sama-sama dari bawah ya. Get up, get up and tell the world. Lagi. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal
adik-adik, siapa yang mau bangkit untuk nama Tuhan? Sorakan, lebih semangat lagi, sorakan, sorakan, haleluya. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju.
Adik-adik, siapa jagoan dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Kurang kencang, siapa jagoan dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Masih kurang kencang, siapa jagoan dalam hidup kita? Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yes. Sama-sama katakan. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Lagi katakan hompilah. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut Dan mengalahkan iblis. Yang buta melihat. Yang lumpuh melompat. Sama-sama katakan ketiga. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Hompilah hompipa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Lagi katakan hompilah. Hompilah hompipa, Yesus jagoanku.
Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak dengan baik dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik sekali lagi untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Siapkan hati kita yuk adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yang sudah siap katakan amin. Amin. Yuk kita mau sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, pakailah seturut kehendakmu,
kami Tuhan, di hati kami Tuhan. Biar kami boleh selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu tuntun kami. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau segalanya ya Tuhan dalam hidup kami. Adik-adik, sama-sama kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih sikap yang terbaik adik-adik. Mari angkat tanganmu, kita katakan, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Panggil dia Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan, Jesus, Lamb of God, oh yang layak untuk disembah Tuhan. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari dengan sungguh-sungguh angkat tangan adik-adik katakan, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan Jesus, Lamb of God, Lamb of God, worthy is your name. Katakan Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Katakan Jesus, Lamb of God, is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana hari ini? Kalian pasti luar biasa. Sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami. Supaya kami bisa Tuhan mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah hidup jemaat mula-mula yang ada di Alkitab. Kisah ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nanti kalian baca ya. Nah, kakak akan kasih tahu sama kalian bagaimana mereka hidup. Dan mereka ini menjadi teladan untuk kita. Tahu tidak adik-adik? Jemaat mula-mula ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah sudah penuh dengan Roh Kudus? Yuk kita lihat yuk bagaimana ciri-ciri mereka. Jemaat mula-mula ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adik-adik di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Artinya adik-adik mereka rajin baca firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Kalian bagaimana? Kalau selain hari Minggu, kalian ikut tidak persekutuan? Mungkin persekutuan yang di dekat rumahmu atau persekutuan yang saat ini secara online. Itu penting juga loh adik-adik. Kakak juga selain hari Minggu, kakak juga ikut persekutuan doa dengan teman-teman kakak yang seumuran kakak. Nah, kalian juga bisa adik-adik cari tahu persekutuan mana yang kalian bisa ikuti. Ya adik-adik, jadi mereka suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan mereka melakukan firman Tuhan. Lalu apalagi ya yang mereka lakukan? Tahu adik-adik, mereka suka, yuk kita lihat ayat ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hah? Kepunyaan dia, kepunyaan aku juga. Hah, kok bisa ya? Ternyata adik-adik mereka ini murah hati. Kehidupan jemaat mula-mula ini selain suka membaca firman Tuhan, mereka suka berdoa, bersekutu bersama-sama. Mereka murah hati adik-adik. Murah hati. Iya, murah hati. Apa sih murah hati? Adik-adik, kalau adik-adik pernah dengar nih, ada yang katakan begini. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kamu harus itu loh, harus menabung, simpan yang kamu punya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan berilah, maka kamu akan diberi. Wah, beda ya ajaran dunia dengan ajaran Tuhan Yesus. Kehidupan jemaat ini adik-adik, mereka suka memberi. Tidak seperti kehidupan orang-orang lain. Mereka suka memberi. Kalau ada teman yang susah, ditolong. Coba kamu bagaimana? Kamu suka tidak menolong teman kamu? Itu adalah orang yang murah hati. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi anak yang murah hati. Kak, tapi kan aku gak punya uang. Aku gak bisa kasih uang ke teman aku. Adik-adik, murah hati itu bukan hanya masalah uang atau barang yang kamu bisa berikan.
untuk orang lain. Tapi bisa juga kamu memberikan waktumu. Contohnya, ada teman yang kamu lihat dia sepertinya belajarnya kurang bisa. Dan kamu mungkin ahli di bidang itu, di pelajaran itu. Nah, sebagai anak Tuhan yang murah hati, kamu bisa membagikan apa yang kamu miliki dengan cara mengajarkan dia. Siapa yang seperti itu? Ada tidak? Wah, ada. Hebat. Itu anak yang murah hati. Ada lagi adik-adik. Contohnya, ada teman yang ulang tahun. Ada teman ulang tahun. Lalu kamu ingat, tapi kamu gak bisa kasih hadiah. Karena gak dapat uang jajan, gak bisa nabung buat beli hadiah. Tapi kamu kan bisa berdoa buat dia. Itu artinya kamu peduli sama dia. Kamu murah hati. Siapa yang seperti itu? Atau kamu membuatkan kartu ucapan ulang tahun. Kamu adalah contoh anak yang murah hati. Seperti ini loh kehidupan jemaat mula-mula itu. Dia murah hati. Sama halnya adik-adik, kalau ada orang yang beragama lain, kalian juga bisa mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Ya? Oke, apalagi dong adik-adik contohnya? Aha! Memberikan waktu juga bisa. Mungkin pada saat temanmu sakit, kamu datang mengunjungi dia. Mungkin kamu sibuk, tapi kamu mau meluangkan waktu untuk dia. Tapi gak usah jauh-jauh dulu deh. Sekarang coba lihat ya, bagaimana kehidupan kita di keluarga kita. Apakah kita mau menyiapkan waktu kita untuk papa mama? Kalian suka tidak bercerita dengan papa mama? Ayo adik-adik, belajar memberi. Yang pertama memberi di keluarga kita dulu. Berikan waktu kita, berikan misalnya tenaga kita. Contohnya membantu mama membersihkan lantai, mencuci piring, atau membantu papa mencuci mobil dan berbagai macam. Itu anak yang murah hati, mau memberikan waktu, tenaga, dan perhatian. Nah, kenapa adik-adik kita harus menjadi anak yang murah hati? Karena Tuhan kita juga murah hati. Tuhan kita juga murah hati. Yuk kita lihat ya adik-adik. Kakak akan ajak adik-adik baca nih di Lukas 6 ayat 36. Kenapa kita harus murah hati? Kenapa jemaat mula-mula bisa murah hati? Yuk kita baca. Sudah ketemu Lukas 6 ayat 36. Kakak bacakan ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi adik-adik, kita murah hati karena Tuhan kita murah hati. Lalu apa yang terjadi dengan jemaat ini? Mereka suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, suka memberi, murah hati. Dan akhirnya mereka menjadi kesukaan semua orang. Hah? Semua orang loh? Iya nih benar. Banyak yang suka dengan mereka. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Kalian baca ya di ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kamu bacain ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Nah, jadi adik-adik, kalau kita suka bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Hidup kita bisa murah hati dan kita akan disukai semua orang. Pasti kalian juga mau kan disukai oleh semua orang? Nah, hari ini kita belajar murah hati. Oke adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Yuk kita baca lagi. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati karena Bapamu adalah murah hati. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi kita pikirkan orang lain. Pada saat kamu mencari kebahagiaan orang lain, maka kamu pun akan menemukan kebahagiaan kamu. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk hidup seperti jemaat mula-mula. Kami mau menjadi anak-anak yang suka mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman seiman, berdoa, murah hati, saling menolong. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat karena kami menjadi anak kesukaan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama kita arahkan hati kita ke Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Biar segala berkat dari Allah Bapa, melalui anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin.